نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca Ushul Salasah karya dari Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaimani At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada ucapan pensyarah dari kitab beliau yakni Asy-Syaikh Al-Ma'ali Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang telah lalu kita mendapatkan faedah dan penjelasan berkaitan dengan di antara sifat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah. Dan kita pada ucapan atau dari penggalan firman Allah Subhanahu wa taala, bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Raufun min ar-rifah wa hiya rifq wal ladh. Yang dimaksud dengan raufur rahim, rauf maknanya adalah lembut. Dari ar-rifq. Yani Rasulullah SAW terhadap kaum mukminin itu adalah memiliki sifat yang lembut, penuh kasih sayang. Ar-Rahim, dan sifat Rahim, Rauf Rahim, birrahmah, dari sifat rahmah, kasih sayang. Walaysa bighalidh, tidak berkeras hati. Tidak berkeras hati. Sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran tentang sifat beliau. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Lihat bagaimana Allah memberikan sifat dan karakter kepada Nabi kita sebagai Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-159. Ayat ke-159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka disebabkan rahmat Allah lah engkau lin itu sifat lembut. Dan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ma'asyiral muslimin kepada Allah, hendaknya setiap muslim dengan muslim yang lainnya seperti itu. Sifat lembut, tidak gampang ngegas, tidak gampang mensikapi, tidak gampang berucap dengan kata-kata yang kasar, karena Rasul dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sifat seperti ini. Fabima rahmatin minallahi lintala. Dan disebabkan rahmat Allah lah engkau berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb. Kalau sekiranya engkau berkeras hati, kalau sekiranya engkau bersikap keras, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan lari dari sekitar.
akan menjauh dari damai. Demikianlah ma'asyiral muslimin adalah sifat dari Nabi kita Muhammad SAW, bahwa beliau memiliki sifat yang lembut, penuh rahmah, penuh kasih sayang kepada umat. Kata orang Cirebon, dieman-eman ketika ada yang beriman, bertakwa, ya, dirangkul bukan dipukul. Gitu. Dibina bukan dibinasakan. Hanya karena satu persoalan yang kecil, yang berbeda pendapat, yang mungkin berbeda apa yang dipahami, langsung disikapi. Begitu. Maka tidak demikian. Dari akhlak, karakter Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh beliau, hafizallahu ta'ala, kana sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an, layyinan ma'al mu'minin. Adalah Nabi kita Muhammad SAW mutawadhi'an, seorang yang tawadu. Lihat, Nabi, alim, mengerti tentang kami, tapi lebih seorang yang tawadu. Tidak merasa paling alim, tidak senantiasa menggurui, tidak senantiasa ingin mendapatkan penghormatan yang melampaui batasnya. Bahkan dalam beberapa riwayat yang sahih, ketika manusia datang, yakni sedang berkumpul, kemudian Rasulullah SAW datang, lantas mereka kemudian berdiri. Itu riwayat yang seperti itu menyatakan bahwa tetap duduk. Duduklah kalian, jangan kemudian menampakkan bahwa yang datang adalah pembesar, yang harus dimuliakan, dan Rasulnya tawadu, tidak mau diperlakukan seperti itu. Ini fakta yang ada, ma'asyiral muslimin ibadallah. Berbeda dengan sebagian manusia sekarang yang merasa untuk dimuliakan, dijadikan tokoh dan pemimpin, sehingga merasa bangga ketika orang-orang menyambutnya dengan berdiri. Kalau toh berdiri juga bukan dalam rangka untuk ya seperti tadi, tapi agar misalkan orang yang datang tadi dari kalangan orang-orang yang mulia, ahlul ilmi, ketika datang biasanya kan Masya Allah disalami, bahasa sekarangnya cipika-cipiki, ya kan gitu ya. Cipika, agar yang cipika-cipiki itu jangan sampai dia menunduk, begitu. Jangan sampai dia ikut karena yang duduknya di bawah, atas. Nah, maka silakan berdiri agar tidak sampai yang orang yang datang itu dalam kondisi berdiri menghormat seperti itu. Tidak mengapa. Tapi ketika dia datang langsung orang berdiri, sebagaimana yang kita dapati ya di zaman sekarang ini, hal yang dianggapnya lumrah, bahkan diseremonialkan, diumumkan, bahkan ada protokolernya. Sesaat lagi fulan datang, maka hendaknya kaum para hadirin untuk berdiri. Masya Allah, Rasulullah SAW tawadu. Tidak demikian. Hendaknya para pemimpin zaman sekarang, baik di timur maupun di barat, ya, di selatan maupun di utara, contoh Nabi kita Muhammad SAW, kalau beliau adalah uswatun hasanah untuk kita semuanya. Bagaimana tawadunya beliau? Bagaimana tawadunya beliau alaihi salatu wassalam? Tidak gila hormat, tidak ingin dihormati melampaui batas. Begitu. Demikian. Alhamdulillah, kita dianugerahi kaum mukminin ini oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul yang tawadhu, yang tidak merasa lebih dari yang lain. Padahal faktanya memang beliau lebih dari kita-kita ini, dari manusia yang ada. Khairul anam, khairun nas, sebaik-baik manusia. Tapi beliau dalam kondisi tawadhu, lembut, ma'al mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang yang beriman memiliki sifat yang demikian, lembut. Kemudian juga beliau rendah hati, ya, rendah hati kepada kaum mukminin,
penuh kecintaan, penuh kebaikan. Inilah sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Zakarullah. Allah menyebutkan 5 sifat fi hadar rasul pada Nabi. Dari ayat yang sudah kita baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah sebutkan di ayat ini tentang 5 sifat. Yang pertama, annahu minkum. Bahwa Nabi itu dari golongan kalian semua. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Yang kedua, azizun 'alaihi ma anittum. Merasa benar-benar berat tatkala mendapati pada kaumnya itu, pada umatnya ini sesuatu yang akan memberatkan mereka. Jadi Rasulullah SAW merasakan betapa tidak inginnya kesusahan terjadi pada umatnya. Begitu. Ya. Azizun 'alaihi ma anittum. Yang ketiganya harisun 'alaikum, memiliki kepedulian kepada kalian, yakni kepada kaum mukminin. Dan yang keempatnya adalah bil mu'minina rauf. Kepada kaum mukminin beliau memiliki sifat rauf, sifat lembut. Sebagaimana tadi telah disebutkan. Dan yang kelima adalah sifat ar-rahim, memiliki kasih sayang, lembut dan kasih sayang. Demikianlah ma'asyarul muslimin ibadallah, sifat-sifat yang terjadi pada Nabi kita, yang terwujudkan pada Nabi kita, ada 5 sifat yang seperti itu. Yaitu dikhususkan kepada orang-orang yang beriman, beliau begitu lembut dan penuh kasih sayang. Sungguh pun demikian, ma'asyarul muslimin ibadallah, bukan berarti sifat-sifat itu, yakni lembut, penuh kasih sayang, bukan berarti Nabi kita tidak pernah bersikap tegas. Harus dibedakan antara sikap kasar, ya, gampang mencela, gampang mencaci maki, dengan sikap tegas. Harus dibedakan. Apakah Nabi pernah bersikap tegas? Iya. Kepada siapa? Kepada banyak hal. Khususnya kepada orang-orang di luar Islam. Bagaimana tegasnya Nabi kita Muhammad SAW, dan itu bukan sekedar tegas dari pribadinya, melainkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bisanya seperti itu. Iya, ada ayat-ayat yang memerintahkan kepada Nabi kita untuk bersikap tegas. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghdud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ya. Ayat ini mau dibilang seperti apa? Mau dikemanakan? Perkara yang paling tegas dan sesuatu yang tingkatnya tinggi dari ketegasan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dan juga untuk orang-orang yang beriman semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffar wal munafiqin. Bersungguh-sungguhlah terhadap orang kafir. Dalam riwayat yang lain dimaknai seperti itu. Dalam riwayat yang lain, jihad, perangi orang-orang kafir wal munafik, dan orang-orang munafik. Waghlud alaihim, bersikap keras kepada mereka. Mau apa ini? Mau dibawa kemana ayat ini? Kita harus menerima fakta yang ada. Hanya saja seperti apa penempatannya. Apakah setiap orang kafir harus disikapi tegas? Diperlakukan seperti itu? Tidak. Sudah lewat penjelasan kita di majelis ini. Juga dalam pembahasan-pembahasan seperti ini, dimaksudkan adalah buat mereka-mereka yang memerangi kaum muslimin, yang melakukan tipu daya kepada kaum muslimin, yang melakukan yakni mereka melanggar perjanjian kepada kaum muslimin.
Dari kalangan orang-orang kafir, apakah Yahudi dan Nasrani, maupun dari kalangan orang-orang munafik. Ini sifat tegas. Kalau seperti ini, nggak bisa kita kemudian, oh itu ayat mungkin sudah dimaksud, sudah terhapus. Tidak, ayat ini tetap berlaku sampai akhir zaman, menunjukkan bahwa ada sikap-sikap yang tegas yang harus kita lakukan. Urusan apa? Urusan dalam hal keyakinan kita. Dalam urusan keyakinan kita. Ya nggak apa-apalah. Ini kan kita sebagai sesama anak bangsa. Kita jadi saling menghormati. Nanti dalam acara mereka kita datang. Dalam acara kita mereka kita undang. Nggak bisa. Urusan seperti ini. Lakum dinukum. Hati-hati. Tegas. Nggak bisa kita. Tapi yang melakukannya adalah pimpinan. Tingkat ideal, walaupun yang melakukannya pimpinan, tapi nanti akan dimasalahkan tentang jabatan, walaupun jabatan saya dipertaruhkan. Apalagi urusannya adalah urusan, hanya saja kita tidak sembarangan dengan dalil seperti itu, tidak sembarangan kita menempatkannya, mempraktekannya asal-asalan, yang ngasal saja tidak bisa. Buktinya Rasulullah SAW juga bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Banyak anak-anak dari kalangan Yahudi yang datang ke Rasulullah SAW. Mereka tidak merasa terancam, tidak merasa dikerasi, tidak merasa bersikapi tegas. Kamu, anak Yahudi, jangan main di sini, keluar sana. Kan nggak ada. Yang ada, justru mereka senang. Bahkan Rasulullah SAW kehilangan. Berapa kali saya ceritakan di majelis ini kan? Seorang anak Yahudi yang sakit. Kemana anak itu? Kehilangan Rasul. Sedang sakit ya Rasulullah. Ditengok oleh Nabi. Tidak ada yang berlaku seperti itu di zaman sekarang ini, demi Allah. Jarang kita melihat. Hanya karena tetangganya Nasrani, ya dibiarkan saja. Karep-karep, mau mati, mau kelaparan, mau jengker. Tidak. Tidak seperti itu. Justru Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana bersikap. Kenapa orang-orang itu begitu takut kepada kaum muslimin? Cuek, acuh, kita jalan nggak pernah. Karena ya mungkin dari sikap kitanya sendiri. Katanya Islam itu egaliter, Islam itu universal. Kadang-kadang ada yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas juga dari kalangan jaringan Islam liberal. Seakan-akan nggak boleh kita menyakiti mereka dengan ucapan apapun juga. Sampai-sampai kemudian mereka terkadang menggadaikan keyakinannya. Dalam rangka untuk menyenangkan mereka, ahlul kitab. Padahal tidak seperti itu. Saya pernah baca postingan seseorang. Kami ini nggak butuh diselamati oleh kalian. Sudah biasa-biasa aja. Mereka nggak begitu. Cuman ini tadi. Kita yang punya seperti ini menunjukkan identitas sebagai seorang muslimin. Jangan. Itu namanya, bahasa sekarang, politik identitas. Loh, apanya maksudnya? Ya sudah, kita harus akui mereka. Kita bikin senang mereka. Bikin betah. Sudah betah. Tinggal di Indonesia, di negerinya kaum muslimin itu, semuanya aman. Nggak usah menjilat lah. Nggak usah dijilati, cukup. Nggak usah kemudian kalau ada acara hari besarnya dijagai. Umat Islam nggak dijagai, yang sana dijagai. Ini kebablasan namanya. Nggak seperti itu. Biasa. Yang sedih pihak mereka sendiri merasa tidak terganggu. Yang memang bikin ricu, ini yang harus kita kritisi. Ada apa kalian membom tempat-tempatnya kaum orang-orang di luar Islam? Ada apa merusak mereka? Tidak ada. Ya perlu. Rasulullah SAW melarang seperti itu. Bahkan di zaman Umar ibn Khattab, mereka itu dalam keadaan aman. Asal tetap di tempat mereka. Dibiara-biaranya. Jangan menampakkan. Ya, karena kekuasaan saat itu adalah di tangan kaum muslimin. Jelas. Tapi tetap apakah diganggu? Tidak diganggu. Maka tidak boleh kita mengganggu keadaan mereka. Nah, barakallahu fikum. Ini hendaknya dipahami oleh kita semua. Maka sikap tegas terjadi pada Rasulullah SAW kepada orang-orang kafir dan para orang-orang munafik. Dan bersikap keras tegas kepada mereka. Karena wa ma'wahum jahannam.
tempat mereka adalah jahanam. Ini yang tidak diterima oleh golongan yakni jaringan Islam liberal. Jangan menjustifikasi bahwa mereka di neraka. Lihat, Allah negaskan bahwa wahum jahannam, tempat mereka adalah jahanam. Ada satu risalah yang bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang yakni iqtidha siratal mustaqim bi mukhalafati ashabil jahim. Tentang kita ini yakin di atas jalan yang lurus yang kita berselisih berbeda dengan ashabul jahim. Siapa ashabul jahim? Yahudi dan Nasrani. Maka segala bentuk sifat dan karakter mereka kita harus selisihi. Luar biasa. Loh, kok bisanya menjustifikasi? Karena Allah menetapkan mereka wa ma'wahu jahannam. Tempat mereka adalah jahannam. Wa bi'sal masir, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Maka bacaan kita di Al-Fatihah itu harus terus diulang-ulang sambil diresapi, bukan hanya sekedar dibaca-baca begitu saja. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa siratal mustaqim? Jalannya para nabi, para mursalin, para syuhada, para orang-orang sholihin. Itulah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang al-maghdub. Siapa al-maghdubi alaihim? Kata tafsir Jalalain, ay Yahud. Orang-orang Yahudi. Ad-dhalin, siapa ad-dhalin? Ay an-nasara. Jadi siratal mustaqim jalannya kaum muslimin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan. Selamat dunia akhirat. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat. Maka ketika kita sholat itu minta terus kepada Allah agar kita di atas jalan lurus. Ini jalan yang telah dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin ibadallah, inilah sikap dari Nabi kita. Dan disebutkan pula Muhammadur Rasulullah di dalam surat Al-Fatih di penghujungnya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya itu asyidda'u 'alal kuffar. Tegas kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, saling mengasihi di antara mereka. Nah, jelas ayat ini malah memperjelas sikap yang semestinya bagi seorang mukmin. Ternyata sikap tegas pun tidak semata-mata kepada orang kafir dan orang-orang munafik, juga kepada orang-orang yang beriman sebagai bentuk nasihat dan tanbih serta peringatan. Kita lihat banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu. Di mana Rasulullah SAW bersikap lembut kepada seseorang atau kepada satu kaum atau kepada mereka-mereka yang memiliki keikhlasan, kesungguhan, dan orang-orang yang baru belajar di dalam agama. Bahkan kepada orang-orang awam, orang yang nggak ngerti. Dari mana kita mengetahuinya? Dari riwayat-riwayat yang ada di mana Rasulullah SAW begitu bersabar, tenang, dan tidak ngegas begitu, tidak ngegas ketika mendapati ada orangnya orang tak ngerti, orang jahil, orang bodoh, ya, orang Arab datang ke Madinah, datang ke masjid, kemudian dia buang air di masjid, buang air. Wah, yang lain sudah ngamuk. Para sahabat sudah ada ingin menariknya, ada ingin memukulnya. Namun Rasulullah SAW segera bereaksi. Da'u, wala tujrimu. Biarkan dia, biarkan. Jangan diputus. Subhanallah. Ya. Yang dihadapi siapa? Orang Badui, orang yang hidupnya dengan kambing, hidupnya dengan onta, hidupnya dengan hewan-hewan piaraan seperti jarang bergaul dengan manusia. Giliran masuk ini dianggapnya apa? Maka dia kencing di mana? Itu orang yang jahil seperti itu.
Orang yang seperti ini bagaimana sikap Nabi? Beda dengan sikap para sahabat. Para sahabat ya mungkin juga pengen mencegah. Ini wajib tempat sehari-hari kami beribadah. Orang ini datang langsung tuh. Ya tentunya masjidnya bukan masjid seperti ini. Ya, masjid zaman Rasulullah SAW, tiang-tiangnya dari pohon kurma, atapnya dari pelepah kurma. Sebatas itu. Lantainya juga masih pasir, masih tanah. Sehingga orang yang tidak tahu menganggap ini bangunan apa, maka dia kencing di situ. Maka Rasulullah SAW melihat reaksi para sahabat, kata beliau, da'u, biarkan dia. Wala tujrim, jangan diputus. Ini para fuqaha ketika hanya sekedar menafsirkan atau menjelaskan, mensyarah kata-kata da'u, itu banyak sekali faidah-faidah. Kalau sampai terputus nanti akan memberikan madarat pada orang tersebut. Kalau nanti ya jelas kan, orang lagi buang air kecil diputus kayak gitu. Waduh, seperti apa? Ya, Rasul, Masya Allah, hanya dikata-kata itu, biar da'u. Juga kalau sampai ketika gini, bukannya berhenti, malah nanti akan bikin madarat yang lain. Nyiprat ke sana kemari ketika dia diperlakukan dengan cara-cara kasar. Ya kan? Akan semakin bikin madarat. Banyak faidah-faidah dari para ulama. Dari ucapan Nabi. Wala tujrimu, jangan diputus kencingnya, kata Rasul. Ketika sudah selesai, maka dipanggil Badui, orang Arab sini, Arab gunung, Arab pedalaman. Ini masjid, dinasihat oleh Nabi. Ini masjid bukan untuk tempat buang hajat. Ini tempatnya orang beribadah, menyebut asma Allah, zikrullah, baca Al-Quran dan sebagainya. Sudah tenang. Ambil air di sana, siramkan. Maka orang tersebut mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi. Siram. Setelah itu apa? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmati aku hanya dengan Muhammad saja. Jangan yang lain. Orang jahil juga. Kata Rasulullah, rahmat Allah itu luas. Jangan dipersempit. Lihat, Nabi yang sabar. Wah, kalau kita, udah kencing. Doanya jelek lagi. Subhanallah. Rasul alaihi salatu wassalam. Begitu lembut. Kepada siapa beliau melakukannya? Kepada orang yang nggak ngerti. Lah kalau kita bertemu di tengah jalan atau ada orang awam yang bertanya, kenapa sih sampai pakai kayak gituan ibadahnya? Ini orang awam, orang yang nggak ngerti. Maka kita paham, maklumi seperti itu. Sehingga ma'asyarul muslimin ibadallah, jangan mendebat orang-orang yang seperti ini yang nggak ngerti tentang tauhid, tentang sunnah, atau bahaya kesyirikan. Nggak paham. Dari awal nggak paham, nggak ngerti belas. Maka ya kita ajari dengan penuh lembut. Bahkan begitu lembutnya Nabi kita Muhammad SAW, walaupun beliau diperlakukan dengan cara-cara yang jelek. Lihat apa jawaban Rasulullah SAW. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang riwayatnya dari Aisyah yang menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW didatangi Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung, tatkala Rasulullah SAW dilempari oleh penduduk Taif, kaki beliau sampai berdarah-darah sendalnya. Maka datang malaikat tersebut menawarkan diri untuk membalikan bukit atau gunung tersebut ke penduduk yang telah menyiksa Rasulullah SAW. Namun apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Bal arju an yakhrujallah min aslabihim man ya'budullah wahdahu la syarikalah. Bahkan aku berharap, kata Rasulullah SAW, dari
keturunan mereka ada orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang hanya beribadah kepada Allah semata. Karena kata Rasulullah SAW, innahum qaumun la yafqahun, atau innahum qaumun la ya'lam. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak ngerti, orang-orang yang tidak paham. Ya, Rasulullah SAW mau ditawari, apakah dihantamkan gunung ini kepada mereka? Tidak, kata Rasulullah. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak ngerti. Bahkan aku berharap dari keturunan mereka ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata, masya Allah, penduduk Taif itu orang yang demikian bersemangat sampai sekarang. Di negeri Saudi, Taif itu tempat di mana para pencari ilmu berdatangan. Karena di sana banyak para ulama menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah, ya, ke berbagai pelosok di negeri Saudi. Sehingga kalau di musim-musim tertentu, Taif ini tempat daurah, tempat kajian-kajian. Ada kajian di sana. Berbagai negeri para pencari ilmu datang untuk mengikuti kajian-kajian di sana. Ya, itu betapa apa yang diharapkan oleh Nabi terwujud. Berharap pada anak keturunan mereka ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Innahum qaum la ya'lamun. Disebabkan karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Lembut. Apakah begitu saja lembutnya? Ternyata ada ketegasan juga dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang memang ikhlas di dalam beragama ini. Ikhlas di dalam berdakwah. Ikhlas di dalam berislam. Akan tetapi terjadi pada mereka hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah, di mana itu terjadi pada setiap manusia, yaitu tentang kisah dari seorang sahabat yang begitu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah SAW adalah termasuk orang yang mencintainya, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Jabir yang menceritakan tentang Mu'adz bin Jabal, ya, sholat bersama Rasulullah SAW, kemudian setelah itu beliau pulang ke kampungnya menyolati kaumnya. Dalam riwayat dikatakan sholat Isya, kemudian beliau membaca surat yang cukup panjang. Nah, bacanya panjang begitu. Dalam riwayat yang lain, faftataha bis suratil Baqarah, dengan membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah dibaca 1 rakaat. Masya Allah. Kita di sini, ya, imamnya panjang sedikit sudah banyak yang batuk di belakang. Ada yang batuk, ya kan? Ada yang, wes macam-macam lah. Maksudnya ngisyaratkan jangan panjang-panjang gitu. Ya, panjang-panjangnya masih biasa di sini kan. Coba kalau kita ke Haramain, ke Mekah atau Madinah, terutama dari Jumat itu kan, surat Alif Lam Mim Sajadah, 1 rakaat itu ada sujud tilawahnya juga. Bangun lagi kemudian surat apa? Nah, itu rakaat kedua panjang. Lah kalau kita di sini terapkan, ya banyak yang protes. Ya, hal ata al insani hinun min adh-dhahr, ya kan? Surat Ad-Dahr. Itu surat Al-Insan yang saya maksud. Itu semuanya ma'asyiral muslimin ibadallah terkadang terjadi pada manusia. Dan Mu'adz bin Jabal, ya, adalah orang yang cinta kepada Nabi, dekat dengan Rasulullah SAW. Terkadang sering mendapatkan, ya, sering berjamaah, bahkan termasuk yang ingat yang dibonceng hadisnya. Untuk rodipan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala himarin. Aku pernah dibonceng. Orang yang dibonceng itu bukan orang sembarang, artinya orang yang dekat dengan Rasul. Apakah kemudian Rasulullah SAW membiarkan ketika dia melakukan kekeliruan? Tidak. Ketika dilaporkan kepada orang oleh seseorang kepada Rasul, maka Rasulullah SAW memanggil Mu'adz bin Jabal. Setelah dipanggil dan sudah diberitakan dari bahwa beliau membaca di sholat Isya membaca surat Al-Baqarah,
Maka kata Rasulullah SAW, ya Mu'ad, afatana anta. Wahai Mu'ad, kamu mau bikin fitnah. Begitu. Kamu mau bikin fitnah. Maksudnya apa? Orang-orang yang ada di kampung-kampungnya mungkin ini, Islam itu berat. Kok sholat itu kayak gini, ya sudahlah, nggak usah sholat lagi. Jadi fitnah. Maka ucapan Nabi kita, ya Mu'ad, afatanta anta, engkau mau bikin fitnah. Itu bukan ucapan yang lembut, nggak ada. Kamu mau bikin fitnah? Enggak, tapi tegas. Kata Rasulullah, ya Mu'ad, afatan anta, kamu mau bikin fitnah? Kata Rasulullah SAW, Iqra bikada wa kada. Bacalah surat ini dan baca surat ini. Disebutkan dalam beberapa riwayat, surat yang dibaca dalam surat Isya itu bisa jadi surat Ad-Duha atau Sabihis yang Rabbila. Baca, jangan baca surat Al-Baqarah. 1 juz saja sudah gemeter kita. Ya, sudah. Apalagi yang kemarin, yakni ya, umroh Ramadan. Itu biasa. Tapi ya Allah sudah. Karena nggak terbiasa kita akan bikin. Ya mungkin ada sebagian orang boleh masa kayak gitu. Bisa jadi berbeda. Masing orang beda kemampuan. Nah, sehingga jangan sampai menimbulkan fitnah. Ini ucapan yang tegas sekali dari Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Apakah Mu'ad bin Jabal kemudian, kata orang Cirebon, mutung? Wah, nggak datang-datang lagi ke masjid, ya, atau dia nggak mau jadi imam lagi, atau tidak, karena Rasulullah SAW melihat keikhlasan dari orang ini, dari sahabat yang mulia ini, ikhlas, benar-benar semata-mata untuk beribadah mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika ada nasihat-nasihat yang tegas, itu tidak menjadikannya dia lari dari agama ini, tidak menjadikannya menjauh dari Islam. Bahkan dikenal sebagai seorang yang alim, Mu'ad bin Jabal. Makanya Rasulullah SAW mempercayakan beliau untuk diutus ke negeri Yaman tatkala di sana dibutuhkan seorang murabi, seorang pembimbing. Ya, sebagaimana hadisnya juga sudah saya sampaikan kepada para jamaah. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, kau akan datangi satu kaum dari kalangan ahli kitab. Falyakun awalu tad'uhum ila sahadatil. Maka jadikanlah awal engkau menyuruh mereka kepada syahadat. Ini lihat siapa yang diutus? Mu'ad bin Jabal. Orang yang istilahnya disikapi dengan tegas oleh Nabi, disebabkan karena kekeliruan akan menimbulkan fitnah. Bahkan ketika terjadi Fatu Makkah, kota Makkah berhasil ditundukkan, dibuka. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW dengan para sahabat kembali ke Madinah. Ditinggalkan seorang yang untuk mengajari penduduk Makkah. Penduduk Makkah diajari. Dan kemudian menyelesaikan perkara-perkara apa yang terjadi antara mereka. Ditinggalkan seorang pemuda yang bernama Mu'ad bin Jabal. Lihat. Ya, walaupun disikap oleh Nabi, tapi memang itu adalah sikap yang sungguh luar biasa dari Rasulullah kepada seseorang yang diketahui tidak akan lari, tidak akan mutung, ya, tidak akan, karena memang ikhlas, keikhlasannya seperti itu. Itulah ma'asyiral muslimin, pelajaran menunjukkan bahwasanya Rasul pernah bersikap tegas kepada seseorang, ya, bersikap tegas kepada seseorang. Juga kepada Usamah bin Zaid. Sudah kita jelaskan juga tentang riwayat Usamah bin Zaid. Bahwa beliau pada satu peperangan membunuh seseorang yang sudah mengucapkan La ilaha illallah. Maka dipanggil oleh Nabi. Kemudian Rasul marah serta menyatakan, Ya Usamah, aqatalta ba'da'an qala la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, Ya Usamah, aqatalta man qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Apa jawab Usamah? Inama kana muta'awidan
Saat itu mungkin orang ini ingin berlindung ya Rasulullah. Berlindung daripada saya, maksudnya ya sudahlah, nyerah, ucapan la ilaha illallah, begitu. Maka kata Rasulullah SAW, terus diulangi. Apakah engkau telah belik dadanya, dilihat hatinya, bahwa dia takut kepada ucapanmu, takut kepada pedang, sampai terus terngiang-ngiang ucapan Rasulullah SAW yang demikian keras kepada Usama. Aqatal taman qala la ilaha illallah ya Usama. Engkau membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah ya Usama. Sampai kata Usama bin Zaid, hatta tamaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Sampai-sampai aku berharap bahwa saat itu aku belum menjadi seorang muslim. Sampai demikian. Sampai aku berharap nama itu. Arti tamani. Sesuatu yang sifat yang tidak mungkin terjadi gitu kan. Bahwa aku berharap saat itu berkeinginan, berhayal, menginginkan bahwa saat itu seakan-akan aku belum muslim gitu aja. Saking tegasnya Rasulullah SAW mengucapkan kalimat tersebut. Itulah ma'asyiral muslimin ibadallah. Bukan berarti kita semuanya hanya lembut. Ada sikap-sikap yang tegas kepada seorang muslim selama itu dilakukan dengan cara yang baik. Khususnya para ulama. Ketika para ulama mengingatkan, jangan lakukan seperti ini, jauhi perkara-perkara yang seperti itu, maka ini adalah sikap yang seharusnya diterima oleh kaum muslimin. Jangan dituduh ini radikal, ini golongan reaksioner, ini adalah kelompok itu dan lain sebagainya. Bukan. Justru itu adalah nasihat, selama nasihat itu adalah perkara yang baik dan disampaikan dengan cara-cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman katsiran. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.